Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi tentang dividen investing dan juga dividen trap. Jadi teman-teman perlu mengetahui ya bahwa ketika teman-teman sudah memutuskan untuk investasi saham dengan metode dividen investing, itu artinya teman-teman sudah siap dengan dividen trapnya juga atau jebakan dividennya. Dan setiap saham yang setelah bagi dividen dipastikan ya 90% itu pasti akan turun ya sahamnya. Nah, ketika turun sahamnya, maka apa yang dilakukan oleh para pemegang saham tersebut yaitu adalah menunggu ya sampai saham tersebut sudah mulai reda penurunannya, terus kemudian syukur-syukur saat pembagian dividen atau paid-nya saham tersebut belum naik teman-teman. Jadi kalau teman-teman menganut paham dividen investing, ketika saham itu turun itu justru seneng karena dia bisa beli lagi sahamnya di harga bawah. Nah, ini untuk kasus secara umum ya dividen investing ya, baik saham apapun ya, termasuk Adaro, PTBA, ITMG, dan lain-lain. Nah, kasus Adaro ini kan spesifik ya teman-teman, khusus dividen trapnya itu agak dalam ya, karena memang dividen yang dibagi itu besar ya. Dividen yang dibagi kan 1.350-an. Sehingga kalau sahamnya turun 1.000 poin pun ya itu masih wajar ya. Bahkan kalau kita lihat Adaro ini turun berapa poin nih? Kalau satu minggu turunnya 1.600 poin ya, atau 44% ya. Ini lebih besar dari dividennya. Terus kemudian kalau satu bulan turun 1.560 poin. Ini kan ya. 3 bulan turun 1.400, 6 bulan kecil, 1 tahun turun 20% atau 540 poin. Jadi kalau yang pegang saham Adaro ini punya di harga 2000, sekitar 1000 berapa itu ya, 2080 ya, sekitar 2700-an lah mungkin itu ya, di awal tahun itu dia minusnya itu 20%, tapi kan itu masih dapat dividen. Jadi masih dapat dividen 2 kali ya. Adaro itu kalau nggak salah total dividennya sekitar 400-an lah ya. Jadi masih dapat dividen. Dan dividennya double. Kalau teman-teman pegang Adaro ini 1 tahun yang lalu, kan dapat dividen yang tahun 2023 ya, dapat ya. Nah, anggap aja ini 1 tahun yang lalu itu bulan apa ini? Ini coba kita lihat dividennya itu 1 tahun yang lalu. Ini bagi dividennya itu di bulan ya, ini ya, Desember 199, kemudian Mei 209. Jadi kan 400 poin ditambah dividen yang kemarin 1.350 poin. Jadi dividennya udah besar itu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu ya, karena orang yang pegang metode dividen investing adalah jangka panjang teman-teman, tidak jangka pendek. Jadi ketika ada saham yang terkoreksi dalam setelah pembagian dividen itu suatu hal yang biasa. Nah, apalagi Adaro ini kan dapat kompensasi ya, bukan hanya sekedar dapat dividen tapi dapat juga kompensasi. Kompensasinya adalah kesempatan membeli saham AAD dalam penawaran pertama ya, sehingga harganya masih diperkirakan masih lebih murah. Nah, nanti saat IPO saham AAD yang dibeli bisa jadi naik juga teman-teman.
karena harganya masih murah ya. PR-nya aja masih lebih rendah dibandingkan saham batubara yang lain. Padahal dari sisi laba itu lebih besar ya, lebih tinggi ya. Jadi potensinya itu besar. Jadi kenapa yang pegang Adaro itu harusnya santai-santai aja, jangan mikirin yang saham Adaro yang turun banyak gitu ya. Tapi yang dipikirkan adalah potensinya ya, potensinya. Justru saat saham Adaro turun seperti ini adalah kita siap-siap untuk masuk gitu. Nah, kapan masuknya? Masuknya saat nanti ada sudah mulai reda, tekanan jualnya sudah mulai reda, terus sudah hijau gitu ya. Kalau masih merah ya kita tunggu aja. Kita tunggu. Nah, nanti fokus kita adalah di jumlah lotnya. Nah, kira-kira potensi kedepannya seperti apa Adro ya? Adro memang turun dulu. Labanya akan turun dulu, itu udah bisa dipastikan. Nah, turunnya berapa persen ya kita nggak tahu. Lihat aja laba ADI itu berapa persen dari laba Adro. Ya, kemungkinan bisa di sekitar 70% ya laba Adro itu. Turunnya ya. Jadi kalau sahamnya turun 50% tuh ya hal yang biasa. Atau bisa jadi nanti di turunnya di bawah 2000. Tapi kalau saya lihat kemarin ya, transaksi hari kemarin itu Adro itu masih dipertahankan di atas 2000 teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah ini ya teman-teman. Jadi kalau saham-saham yang berdividen tinggi itu adalah saham-saham yang kita nggak perlu khawatir ya. Nah ini kita coba buka lagi. Nah ini sebagai contoh aja ya. Nah ITMG ini kan juga turun ini ya. ITMG ini turunnya dalam juga ini. ITMG turun sampai 26 ya, bisa jadi dia turun lagi nih ya ITMG. Karena memang harga batubara sekarang sedang rontok. ITMG kan naik juga, ini udah naik tinggi nih, dari harga 25.000 itu udah naik tinggi. Dan dia turun lagi. Nah, apakah yang beli ITMG di harga 40.000 rugi ya? Coba kita cek teman-teman. Ini ya. Ini coba kita hitung ya. ITMG itu 10 April 2023 itu harganya 41.000 ya. Setelah itu longsor ya. Longsor sampai harga berapa ini terendah? 22.000. Jadi 50% longsornya. Ini ngeri juga ini ITMG nih. Jadi habis kumdet langsung longsor 50% dari harga. Nah, jadi sampai bulan apa ini? Dari April sampai bulan Mei, 2 bulan ya. Ini awal April, ini akhir Mei. Jadi 1,5 bulan lah ya. Habis itu naik lagi ITMG. Karena ya ada isu pembagian dividen lagi. Jadi ini kalau yang kejebak di ITMG ini di harga 41.000. Berarti dia sudah dapat dividen tuh berapa kali? Coba kita lihat ya. ITMG ini ya, coba kita lihat. ITMG. Nih, TMG ya. Cash dividend. April 2023 nih udah dapat dividen nih 6416 ditambah 2660 ditambah 1747 ditambah 1228 ini udah 12.000 loh ya, dari dividennya aja ini udah 12.000 nih ITMG. Nah tadi itu yang beli di harga 41.000 ya, 41.000. Ini tinggal dikurangi aja 41.000. Nah, minus 28.000.
Di 41 itu minusnya 28.000. Tapi sekarang kan harganya 26 ya, 26.650 ya. Sebentar. Ini ditambah 41.000 dulu. Nah, ini 12 ditambah harga sekarang coba 26.650. Nah, ini udah 38 teman-teman. Jadi minusnya tinggal sedikit tuh. Padahal beli di pucuk teman-teman. Coba itu. Beli di pucuk di 41.000. Cuma minus 2.200. Ini bagi dividen sekali lagi udah cuan teman-teman. Jadi kalau dividen investing itu nggak usah khawatir lah ya. Tinggal kita fokus aja nambah lot. Nah, kalau itu belum pakai metode menggulung dividen. Kalau pakai menggulung dividen ya itu pasti udah cuan ini. Karena dividen yang didapatkan makin lama makin besar ya. Apalagi pas dapat dividen besar ini ya di 6.416 ini, woi, itu udah cuan lebar. Jadi itulah ya teman-teman yang pegang Adro itu ya nggak usah khawatir ya. Apalagi nanti Adro itu kan isunya dia mau nggarap proyek-proyek strategis ya teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman pada jual cut loss ya ada seneng juga itu ada yang nampung itu karena harganya kan murah. Ini sudah lihat nih, AAD itu wajib dikoleksi retail ya, karena dirama terkerek hingga 10.000 per unit. Jadi AAD ini kalau naik 2 kali lipat udah cuan lebar itu, cuan 5.000 poin ya, hampir 100% ya di saham AAD ini ya, karena PI-nya masih rendah ini, dan dia proyeksinya mungkin kinerjanya bagus ya, kinerjanya bagus, masih pendapatannya masih tinggi walaupun diprediksi dengan harga batu bara yang sekitar cuma 100 sampai 120 itu laba AAD itu lumayan besar teman-teman. Jadi ini coba banyak juga nih yang menargetkan saham AAD nanti sampai 10.000 unit, 10.000 rupiah per lembar saham. Nah, ini didirikan tahun 2004. Nah, ini saham Adro nih. Alam Triusa sebagai satu-satunya saham berkapitalis besar di daftar top losser. Dari awal weekend. Iya, jadi walaupun dia turun itu nggak usah khawatir. Kan dividen investing itu beli di pucuk aja nggak masalah teman-teman. Saya pernah bikin ya simulasi ya, kalau teman-teman beli saham di pucuk tapi dividennya besar, itu paling banter ya, paling lama itu 1 tahun lah, 1 tahun masih minus, tapi tahun kedua itu udah cuan, tahun ketiga cuan lagi. Apalagi kalau teman-teman hanya fokus di jumlah lotnya aja, nambah lot, maka 2 tahun 3 tahun itu akan cuan lebar. Jadi itu ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya, biayanya murah aja itu, cuma untuk traktir kopi aja. Itu ada materi-materi khusus yang saya bahas di sana, dan lebih detail, dan juga teman-teman bisa request saham apa atau bedah portofolio juga bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.